Di sebuah jalan desa yang jarang dilalui kendaraan, berdiri sebuah warung tua yang tampak biasa saja. Warung itu terlihat sepi hampir sepanjang hari, namun anehnya tak pernah benar-benar tutup. Warga sekitar mengenalnya sebagai warung milik seorang perempuan parubaya yang hidup sendirian dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan warung itu berdiri, namun satu hal yang selalu menjadi bisik-bisik warga adalah, setiap tahun, selalu ada orang yang hilang tanpa jejak. Cerita bermula ketika seorang pemuda perantau datang ke desa itu karena kehabisan bekal di perjalanan. Ia menemukan warung tersebut di tengah malam, dalam kondisi lapar dan lelah. Anehnya, warung itu tetap buka meski waktu sudah larut. Pemilik warung menyambutnya dengan ramah, menyuguhkan makanan hangat dengan harga yang sangat murah. Namun sejak malam itu, hidup pemuda tersebut mulai berubah. Ia sering bermimpi buruk tentang sosok-sosok hitam yang berdiri di sekitar warung. Dalam mimpinya, ia melihat tanah di belakang warung seperti kuburan baru yang masih basah. Setiap malam, suara bisikan semakin jelas terdengar, memanggil namanya dari arah warung itu. Rasa penasaran perlahan berubah menjadi ketakutan, terutama setelah ia mengetahui bahwa beberapa orang yang pernah singgah di warung itu sebelumnya kini tak pernah terlihat lagi. Seorang tetua desa akhirnya membuka rahasia kelam yang selama ini disembunyikan. Warung itu bukan sekadar tempat berjualan, melainkan bagian dari ritual pesugihan kuno yang mengikat pemiliknya dengan makhluk gaib. Sebagai imbalan kekayaan yang terus mengalir, pemilik warung harus memberikan tumbal manusia setiap tahun. Korban biasanya adalah orang asing yang singgah tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik warung tersebut. Pemuda itu menyadari bahwa dirinya telah dipilih sebagai tumbal berikutnya. Ia mencoba melarikan diri, namun kekuatan tak kasat mata seakan mengikatnya untuk kembali ke warung itu. Setiap langkah menjauh justru membawanya kembali ke tempat yang sama, seolah ia telah menjadi bagian dari kutukan yang tak bisa dilepaskan. Di malam puncak ritual, suasana desa berubah mencekam. Kabut tebal menyelimuti warung, dan suara tangisan terdengar dari dalam tanah. Pemilik warung yang selama ini terlihat biasa, berubah menjadi sosok yang menyeramkan, matanya kosong, seolah bukan lagi manusia. Pemuda itu dihadapkan pada pilihan, menyerahkan diri sebagai tumbal atau mencoba melawan sesuatu yang bahkan tak bisa ia pahami. Namun tak semua berjalan sesuai rencana. Sebuah rahasia lain terungkap, bahwa setiap tumbal sebenarnya meninggalkan jejak dendam yang terus menumpuk dari tahun ke tahun. Dan pada malam itu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar pesugihan bangkit dari dalam tanah. Sesuatu yang menuntut balas, bukan hanya kepada pemilik warung, tapi kepada siapapun yang terlibat dalam lingkaran kutukan tersebut. Cerita ini mengungkap bahwa di balik kesunyian dan kesederhanaan, terkadang